Kali ini kita bakal ngebahas satu isu yang lagi rame banget dan cukup rumit ya, reparasi untuk perbudakan. Nah, kenapa ini jadi relevan lagi? Soalnya baru aja ada satu peristiwa besar di panggung dunia yang mancing perdebatan ini lagi. Yuk kita bedah sama-sama. Kita mulai dari sini. Dari satu angka, 1, 2, 3. Coba deh, Anda tebak-tebak dulu, ini angka apaan sih? Apa hubungannya sama salah satu kejahatan paling kelam dalam sejarah manusia? Nah, ini dia jawabannya. 123 negara baru aja setuju dalam sebuah resolusi bersejarah di PBB. Voting inilah yang jadi pemicu obrolan kita hari ini. Dan ini nunjukin kalau isu ini bukan main-main, tapi jadi perhatian dunia. Jadi resolusi PBB ini sebenarnya ngomongin apa sih? Kok sampai jadi omongan di mana-mana? Ini tuh bukan sekedar voting biasa loh. Ini adalah sebuah pernyataan politik yang punya bobot. Coba kita lihat lebih dalam deh hasilnya. Rincian suaranya ini menarik banget buat dianalisis. Seperti yang kita lihat, mayoritas besar, 123 negara, mendukung. Tapi, coba diperhatikan yang abstain. Ada 52 negara, termasuk negara-negara besar kayak Inggris dan banyak anggota Uni Eropa yang milih buat nggak memihak. Keputusan abstain ini seringkali jadi langkah politis ya. Mereka nggak mau nolak terang-terangan, tapi juga nggak mau komit sama sesuatu yang mungkin nanti ada implikasi hukum atau finansialnya. Ini nunjukin betapa rumitnya isu ini di level global. Nah, inti dari resolusi ini sebenarnya udah dirangkum dengan pas banget sama Presiden Ghana, John Mahama, yang negaranya jadi salah satu pengusul. Seperti yang tertulis di sini, tujuannya tuh bukan cuma soal masa lalu, tapi gimana caranya kita bikin pengingat permanen, supaya sejarah kelam ini dan pelajarannya nggak akan pernah kita lupakan. Voting di PBB tadi itu kan pada akhirnya membuka satu pertanyaan yang fundamental. Biar kita benar-benar paham apa yang dipertaruhkan, kita perlu mundur sedikit dan jawab dulu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan reparasi perbudakan itu? Tapi sebelum kita ke definisinya, kita harus paham dulu skala tragedi kemanusiaan ini. Bayangin, antara 12-15 juta laki-laki, perempuan dan anak-anak Afrika ditangkap, terus diperdagangkan ke benua Amerika sebagai budak. Ini angka yang saking besarnya sampai susah kita bayangin kan? Dan ini dia poin paling krusialnya. Ini tuh bukan cuma soal sejarah yang udah lewat. Seperti yang ditekankan di kutipan ini, dampaknya itu masih berasa banget sampai sekarang. Bentuknya, ketidaksetaraan sosial ekonomi dan rasisme sistemik. Jadi pada intinya, reparasi itu adalah soal gimana kita mengatasi dampak yang ada di masa kini. Oke, jadi ini dia definisi dasarnya. Reparasi itu bukan sekedar pembayaran atau ganti rugi uang ya, tapi ini adalah sebuah proses yang jauh lebih luas buat memperbaiki kerusakan yang udah berlangsung berabad-abad, baik secara sosial maupun ekonomi, yang terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering jadi perdebatan, dan mungkin ya paling kontroversial, soal uang. Siapa yang harus bayar, dan yang lebih penting lagi, berapa banyak? Kita mulai dengan angka pertama yang sering banget disebut, 33 triliun dolar. Ini angka yang wow, susah banget dibayangin kan? Jumlah inilah yang diklaim oleh CARICOM, sebuah blog yang isinya 15 negara Karibia, sebagai ganti rugi yang harus dibayarkan sama negara-negara bekas penjajah mereka. Dan kalau Anda pikir angka tadi udah gede banget, tunggu dulu. Ada estimasi lain yang jauh lebih tinggi. Seorang hakim di Mahkamah Internasional bahkan pernah mengusulkan angka 107 triliun dolar. Ini benar-benar nunjukin skala finansial yang kita bicarakan ini monumental banget. Ya jelas, ngomongin soal bayar triliunan dolar itu nggak segampang itu. Ada banyak banget rintangan, baik dari sisi hukum maupun sejarah. Coba deh kita lihat beberapa tantangan utamanya dan contoh kasus yang pernah ada. Biar gampang, kita bisa bandingin sama kasus reparasi Holocaust. Di satu sisi, Jerman udah bayar lebih dari 80 miliar dolar sejak tahun 1952, dan sebagian besar itu dibayarkan langsung ke para penyintas yang masih hidup. Nah, di sisi lain, untuk kasus perbudakan, tantangan terbesarnya itu rentang waktunya yang udah lama banget. Kita nggak lagi ngomongin kompensasi buat korban langsung, tapi untuk keturunannya. Inilah yang bikin masalah hukumnya jadi jauh lebih ribet. Para ahli hukum kayak Luc Moffett pun mengakui hal ini. Secara legal emang rumit banget. Tapi seperti yang dia bilang, kesulitan hukum itu bukan berarti pintunya jadi tertutup buat negosiasi. Justru, ini jadi alasan kenapa dialog dan duduk bareng itu jadi penting banget. Dan ini ngebawa kita ke satu poin yang sangat-sangat penting. Perdebatan soal reparasi ini sering banget kejebak di soal angka dolar aja.
Padahal, gerakan ini nuntut jauh lebih banyak dari sekedar kompensasi finansial. Salah satu tuntutan utamanya, seperti yang disorot sama Ferenc Shepard, adalah permintaan maaf yang tulus dan resmi. Ada beda besar loh, antara cuma bilang menyesal yang bisa terdengar diplomatis dan gak tulus, sama benar-benar minta maaf, yang artinya mengakui kesalahan sepenuhnya. Nah, bagi para aktivis, yang pertama itu perasaannya dangkal dan gak cukup. Slide ini nunjukin kalau tuntutannya itu jauh lebih luas dari sekedar uang. Ada permintaan pengembalian artefak budaya yang dulu dijarah, ada penghapusan utang negara, investasi di sektor penting kayak kesehatan dan pendidikan, sampai proses pengungkapan kebenaran sejarah. Jelaskan kalau ini pendekatannya jauh lebih holistik untuk mencapai keadilan. Jadi, kita balik lagi ke titik awal kita, voting bersejarah di PBB. Resolusi ini adalah sebuah langkah simbolis yang dampaknya kuat banget. Tapi, ini juga ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting buat direnungkan. Setelah semua kata-kata, deklarasi, dan janji ini, apakah dunia bakal melihat tindakan nyata? Ya, hanya waktu yang bisa menjawabnya.